Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, teman-teman wartawan, silakan yang masih harus menyelesaikan makanannya sambil makan. Kita akan mulai konferensi pers siang ini. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman wartawan semua baru mengenal lembaga kami ini yang namanya Digitroops. Nanti Mas Fat Pahdepi akan memperkenalkan apa itu Digitroops dan mengapa kita melakukan ini, riset ini. Karena belakangan 5 tahun terakhir memang dunia media sosial kita, dunia media online kita itu dipenuhi dengan hingar-bingar yang mengalahkan media-media mainstream. Kita tahu di negara Timur Tengah karena media sosial pula itu telah terjadi revolusi besar-besaran. Di Indonesia juga kita mengenal banyak hal yang tiba-tiba populer karena media sosial, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Belakangan pula media-media online kita itu juga dengan sangat cepat mengalahkan media-media mainstream sehingga opini publik, isu-isu kekinian, isu-isu politik, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya itu lebih banyak di-cover oleh media online daripada media mainstream. Sehingga media mainstream sekarang pun cenderung terbawa arus media sosial dan media-media online. Kita tahu ada perubahan besar-besaran dari tren, misalnya cara penjudulan di media-media mainstream yang kemudian mengikuti arus media-media online. Dan ini fenomena yang luar biasa dan kedepannya ini akan terjadi percepatan semakin tinggi mengingat pengguna internet dan pengguna media sosial di Indonesia itu juga sangat besar sekali dan terus menaik. Melalui media sosial kita misalnya tiba-tiba kenal dengan Afi Nihaya, seorang anak SMU di Banyuwangi sana yang tiba-tiba menjadi viral. Status-status Facebooknya kemudian terkenal kemana-mana dan di-share banyak orang. Melalui media sosial pula kita catat bahwa Ridwan Kamil memenangkan emosi dan sentimen publik dalam pilkada Kota Bandung yang kemudian menjadikan dia lebih populer daripada wali kota lain. Dan hari ini adalah hari Om Telolet Om. Kita tahu ini tiba-tiba menjadi viral seminggu belakangan dan bahkan sampai kemudian mendunia. Aktor-aktor internasional bahkan menyauti Om Telolet Om sebagai fenomena dari Indonesia dan itu karena media sosial kita. Nah, siang ini kita akan presentasi hasil riset kita Digitroops yang mengcover, yang meneliti perkembangan isu per isu selama setahun di tahun 2016 dan ini akan kita tradisikan tiap tahun. Nanti akan ada riset semacam ini yang membaca tingkat popularitas isu selama 1 tahun dan diumumkan ke publik. Karena mau tidak mau fenomena sosial kita, fenomena politik kita itu diwarnai dengan apa yang menjadi percakapan, apa yang menjadi trending topik di media sosial dan media-media online. Langsung saja saya serahkan ke Mas Fat Pahdepi sebagai CEO Digitroops yang melakukan riset ini selama setahun terakhir. Catatannya adalah riset ini diakhiri tanggal 15 Desember kemarin sehingga Om Telolet Om belum masuk tentu saja. Jadi silakan disimak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan media yang sudah hadir pada press release atau press conference yang kita lakukan terkait dengan hasil riset kita mengenai isu-isu paling populer atau isu-isu paling panas sepanjang tahun 2016. Nah, saya mau memulai
presentasi ini dengan satu pernyataan bahwa Om Telolet Om tidak masuk ke dalam list kita. Satu karena risetnya juga sudah berakhir tanggal 15 Desember. Yang kedua juga karena metodologi yang kita pakai dalam melakukan riset ini tidak memungkinkan isu-isu yang hanya sekedar populer tapi tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap masyarakat, terhadap opini publik, terhadap proses-proses demokrasi, proses pengambilan keputusan gitu. Nah, itu yang akan kita bahas. Bisa selanjutnya slide. Kita mulai dari memetakan dulu apa itu isu terbesar gitu ya. Kenapa kita membuat ranking atau membuat list dan pada akhirnya kita tentukan ranking 5 besar isu terpopuler sepanjang 2016. Pertama yang harus kita lihat adalah mengapa penting untuk mengetahui isu-isu terbesar dan populer tersebut setiap tahun. Kemudian bagaimana peran masyarakat dalam mengawal isu menjadi kebijakan. Nah, 3 poin ini yang menjadi dasar kita dalam pertama menentukan isu apa yang kita teliti, yang kedua mengkonfirmasinya berdasarkan data, dan terakhir kita juga memperkuat apakah isu-isu ini memiliki unsur atau memiliki faktor yang kuat dalam mempengaruhi kebijakan publik, opini masyarakat di keseharian, bukan hanya di media sosial dan seterusnya. Bisa selanjutnya. Seperti yang kita tahu, peran internet dan media sosial dalam demokrasi sekarang sudah memiliki posisi tersendiri gitu ya. Jadi banyak riset, banyak kajian akademik yang mengatakan bahwa peran internet dan media sosial untuk demokrasi ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat memberikan dampak yang besar gitu efeknya. Tadi contoh-contoh sudah diberikan oleh Mas Anik, oleh moderator, dan saya mungkin akan memberi highlight pada satu tema utama bahwa media sosial atau internet sekarang sudah menjadi battlegrounds of politics gitu. Jadi sudah menjadi arena pertarungan politik di banyak negara-negara demokrasi. Contohnya Amerika Serikat kemarin, bagaimana pertarungan antara Hillary Clinton dengan Donald Trump itu bukan hanya terjadi di ruang-ruang publik, di ruang-ruang terbuka atau di media mainstream seperti televisi, koran, dan seterusnya, tapi perdebatan-perdebatan panjang dan panas juga terjadi di media sosial. Dan pada banyak kasus, pada banyak kesempatan, perdebatan atau percakapan di media sosial itulah yang justru mempengaruhi berbagai langkah yang diambil, baik terkait dengan kampanye dan lain sebagainya. Jadi poin kita itu, apalagi kalau kita melihat Indonesia sekarang, di Indonesia ini pengguna internetnya sudah 32,7% dari total populasi. Artinya kalau populasi penduduk kita 252.400.000 orang, berarti pengguna internet di Indonesia ini paling tidak, dan saya yakin lebih dari itu, sudah lebih dari 93 juta orang. Facebook kemudian awal tahun 2016 ini merilis bahwa pengguna Facebook di Indonesia sudah 80,1 juta orang, bahkan lebih dari itu mungkin karena sekarang sudah bulan Desember. Dan Twitter selama bertahun-tahun berturut-turut selalu menjadi, Jakarta terutama menjadi salah satu Twitter capital of the world. Jadi tradisi atau kebiasaan bermedia sosial masyarakat Indonesia ini tergolong yang paling besar di dunia. Dan kita ingin melihat bagaimana percakapan-percakapan yang terjadi di tengah pengguna internet dan netizen Indonesia yang besar itu punya dampak tersendiri pada kehidupan sosial politik, kehidupan masyarakat pada umumnya. Boleh lanjut? Apa isu tahun 2016? Tadi saya sudah menyinggung. Yang kedua yang penting adalah selain masyarakat menjadikan media sosial sebagai tempat mereka berargumen, beradu pendapat, bahkan di beberapa kesempatan mereka berpolitik dalam tanda kutip di media sosial. Hal yang sama juga dilakukan oleh partai politik dan oleh politisi. Partai politik dan politisi menjadikan media sosial sebagai ruang mereka untuk melakukan komunikasi dan rekrutmen politik kepada masyarakat. Jadi secara aktif kita tahu sekarang hampir semua partai politik punya akun resmi media sosial. Bahkan beberapa sudah sadar dan menggunakan media sosial sebagai cara mereka
membangun komunikasi dengan masyarakat. Dan karena ada banyak contoh kasus politisi yang berhasil membangun citra secara baik di media sosial, maka trennya juga sama. Hampir semua politisi yang baru maupun yang lama menjadikan media sosial sebagai salah satu alat utama mereka untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan konstituennya atau dengan calon pemilih mereka juga. Berikutnya, tadi belum sempat disinggung, sedikit saya akan menjelaskan apa itu Digitroops. Digitroops ini dibentuk pertama kali tepat 1 tahun yang lalu, Desember tahun 2015, dan sekarang sudah 1 tahun. Aktivitas kita adalah kita merupakan lembaga atau perusahaan yang menyediakan jasa konsultasi media dan strategi komunikasi, terutama yang berhubungan dengan media baru. Media baru adalah konvergensi antara media digital dan internet. Nah, salah satu yang kita lakukan ini seperti sekarang press conference sedang dilakukan, yaitu melakukan riset terhadap aktivitas atau percakapan-percakapan yang terjadi di media sosial Indonesia, dan kita kemudian menurunkan hasil riset itu menjadi menjadi poin-poin tertentu yang bisa digunakan baik oleh individu, perusahaan maupun pihak manapun termasuk pemerintah untuk melakukan untuk mengambil langkah-langkah berikutnya gitu setelah memotret percakapan yang terjadi di media sosial. Berikutnya, Digitroops ini terdiri dari beberapa kalangan profesional, aktivis media sosial, sebagian diantaranya seleb tweet, selebgram gitu ya, tapi juga peneliti profesional, ahli komunikasi massa, branding dan seterusnya. Oke, berikutnya saya akan membahas sedikit mengenai metode yang kita pakai dalam penelitian ini. Jadi secara garis besar kita bagi penelitian ini menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yang kita lakukan adalah kita melakukan FGD, Focus Group Discussion, untuk menentukan tema-tema besar apa yang akan kita riset selama 1 tahun, 2016. Jadi datanya sudah kita kumpulkan sepanjang tahun, tapi di pertengahan bulan November, kemudian di akhir bulan November, kita review lagi apa saja isu-isu terbesar, dan kemudian karena risetnya berjalan ke bulan Desember, di bulan Desember juga kita masukkan apa saja isu yang dianggap terbesar sepanjang tahun 2016. Nah, setiap bulan kita bagi ke dalam 1 tahun kita bagi ke dalam 4 trimester. Jadi ada isu 3 bulanan, dan di setiap 3 bulan itu ada beberapa kandidat isu yang akan kita teliti, yang akan kita konfirmasi datanya ke data yang sudah kita dapatkan dari berbagai macam sumber ya, baik data yang kita peroleh dari media sosial, kita lakukan data mining melalui proses crawl dengan software tertentu yang akhirnya data itu kita peroleh percakapan di media sosial, terutama di Facebook dan Twitter selama 1 tahun terakhir, dan kemudian data-data dari sumber-sumber lain yang nanti akan kita gali juga apa saja data itu. Sebelumnya belum. Kemudian tahap kedua yang kita lakukan di tahap pertama, selain FGD atau menentukan isu itu, kita juga menentukan kata kuncinya yang relevan terhadap isu itu. Misalnya kita dapat satu tema A gitu di bulan Januari, Februari, dan Maret. Kemudian kita turunkan isu itu punya kata kunci apa yang relevan sehingga bisa kita peroleh datanya di media sosial. Nah, tahap kedua yang kita lakukan adalah dari data yang kita peroleh, dari data yang kita punya, dari data yang kita kumpulkan di media sosial, kita konfirmasi sebanyak apa percakapannya yang pertama. Tapi banyak saja tidak cukup. Banyak itu soal kuantitas, tapi juga soal kualitas percakapannya harus kita uji lagi. Nah, maka yang kita lakukan 2 di sana. Pertama, kita uji seberapa efek jumlah percakapan ini bisa menjadi pusat percakapan, atau dalam bahasa media sosial disebut sebagai trending topic di Twitter dan trending di Facebook.
Jadi dia harus berhasil menjadi trending dan berhasil menjadi trending topik. Kemudian yang kedua, kita juga uji secara jaringan bagaimana jumlah data dari sosial media ini, percakapan-percakapan tweet maupun posting di Facebook ini bisa membentuk jaringan-jaringan tersendiri yang besar. Kita pakai software yang mungkin para peneliti media sosial juga sudah sering menggunakannya. Nah, nanti akan ketahuan jaringan mana yang besar dan itulah yang menunjukkan pusat-pusat percakapan. Jadi bukan hanya sekedar jumlah, tapi dia terkumpul di jaringan-jaringan tertentu. Nah, tahap ketiga setelah kita dapatkan data, setelah kita konfirmasi yang hasil FGD pertama kepada data, yang kita lakukan adalah kita uji lagi seberapa signifikan isu ini di ruang publik kita gitu ya. Cara mengujinya adalah kita ukur apakah isu ini punya pengaruh pada media mainstream. Apakah isu yang jadi percakapan di media sosial ini juga dipotret oleh media mainstream. Yang kita pakai adalah kita harus isu ini harus juga menjadi posting media besar. Cara kita menentukan media besar adalah kita tentukan media online yang bisa kita trace gitu dari 5 ranking terbesar media online di Indonesia sesuai dengan Alexa Rank. Nanti datanya kita peroleh berapa jumlah pemberitaannya. Di sana ada di sana medianya ada Detikcom, tribunnews.com, kompas.com, merdeka.com dan okezone.com. Media-media online ini adalah 5 terbesar yang pengunjungnya terbanyak berdasarkan salah satu acuan kita adalah Alexa Rank Indonesia gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya adalah kita juga lihat bagaimana Google merekam percakapan ini, baik dari media online maupun data media sosial sebagian yang terindeks oleh Google, berapa jumlah entry-nya. Dan yang ketiga, isu-isu ini kita ukur, kita ranking berdasarkan pengaruhnya, apakah dia berhasil mempengaruhi opini publik atau tidak, dan apakah dia berhasil mengubah arah kebijakan politik tertentu, arah kebijakan elit, dan lain sebagainya gitu ya. Hal yang lain juga yang kita jadikan sebagai acuan atau alat ukur adalah data KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia yang merilis data acara televisi apa yang ditonton terbesar oleh masyarakat, dan kita peroleh untuk news dan talk show yang terbesar itu adalah ada dua acara, yaitu Indonesia Lawyers Club dan Mata Najwa. Itu juga salah satu jadi pertimbangan kita dalam menentukan apakah isu ini benar-benar punya pengaruh atau tidak, dari seberapa besar dia juga bisa punya spillover effect dari media sosial ke media mainstream dan bahkan ke masyarakat secara umum. Baik, inilah hasil dari apa yang sudah kita lakukan. 5 isu paling populer tahun 2016, 5 isu paling hot, paling panas sepanjang 2016. Kita mulai dari ranking yang kelima. Ranking kelima adalah Jessica dan kopi sianida. Jadi kasus Jessica next. Kasus Jessica ini paling tidak di Google ada 6.737.000 entry. Kemudian selama 2 bulan menjadi viral di Facebook terutama dalam berbagai bentuk, posting teks, meme, dan berbagai macam lainnya. Kemudian media online 5 yang terbesar itu tadi membuat berita setidaknya 8.098 berita dalam waktu 2 bulan. Ini jumlah yang luar biasa untuk satu isu, untuk satu tema berita gitu. Dan dalam trimester ini ketika kasus Jessica Wayan Mirna Salihin ini menjadi perbincangan publik, setidaknya 4 kali dengan berbagai kata kunci, berbagai hashtag menjadi trending topik di internet, dan di media mainstream, di televisi 2 kali diangkat di Indonesia Lawyers Club sebagai tema utama yang diperbincangkan. Mengapa kasus ini bisa menjadi besar? Menurut kami bukan hanya dari segi kasus, tapi kasus ini menjadi peluang
atau menjadi pintu masuk untuk publik memperbincangkan masalah hukum di Indonesia. Jadi di sana ada unsur dramanya dalam tanda kutip karena di tengah persahabatan ada pengkhianatan gitu ya, seorang sahabat yang dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Tapi juga ini memuat sentimen tertentu yang ada di publik Indonesia mengenai ketidakadilan hukum. Maka perbincangannya adalah siapa yang lebih bisa mempermainkan hukum gitu ya. Ada rasa ketidakadilan masyarakat di situ, ada jadi kalau masyarakat atau pengguna internet, pengguna media sosial di Indonesia pada akhirnya terbagi menjadi dua kubu, pro Jessica atau pro Mirna, itu karena mereka melihat memang ada keraguan pada institusi penegakan hukum di Indonesia. Berikutnya, ranking keempat ini diduduki oleh isu mengenai tim nasional sepak bola Indonesia. Jadi kita beri judul Rindu Prestasi Timnas Indonesia karena tema inilah yang dalam 2016 diperbincangkan secara luar biasa di media sosial. Paling tidak 35 juta entry yang diperoleh dari, ini salah satu alat ukur saja selain yang tadi metodologi yang saya ceritakan. Dan dalam 1 bulan terakhir terutama di masa Piala AFF paling tidak isu mengenai timnas ini menjadi viral di Facebook paling tidak 1 bulan secara intens gitu ya. Dan di berita online diberitakan 3.221 kali dan 21 kali menjadi trending topik dengan aneka turunannya. Baik nama pemain, kemudian timnas sendiri, nama pelatihnya dan seterusnya. Yang menarik adalah isu ini berhasil mempengaruhi kebijakan publik karena kita tahu dari perbincangan yang terjadi di media sosial, pemerintah sedikit banyak terpengaruh menurut hasil kajian kami, yaitu dibubarkannya pengurus PSSI dan dibentuknya tim transisi, sampai juga nanti kita lihat percakapannya mengenai komposisi pemain, mengenai tim kepelatihan dan seterusnya, bagaimana perbincangan di media sosial ini turut mempengaruhi dinamika yang terjadi di level pengambil kebijakan. Berikutnya, ranking ketiga itu diduduki oleh teks amnesti atau pengampunan pajak dan tradisi pengemplang pajak di Indonesia. Buat kami ini menarik karena ini juga menjadi satu contoh bagus program pemerintah, kampanye pemerintah yang berhasil menarik perhatian publik secara luas dan menjadi percakapan yang luar biasa di media. Ini dibincangkan paling tidak 15.200.000 kali. Ini ada entry yang memuat mengenai teks amnesti pajak Indonesia. Jadi meskipun kita menentukan Google sebagai salah satu alat ukur, tapi sudah kita lokalisir bahwa konten yang dicari, konten yang kita masukkan ke dalam perhitungan adalah yang berada dalam teritori Indonesia gitu. 1 bulan menjadi viral di Facebook, dia berubah dalam berbagai bentuk, baik posting teks, meme dan lain sebagainya. 2.730 kali diberitakan, 6 kali trending topik, dan 1 kali menjadi tema utama dalam Indonesia Lawyers Club. Buat kami ini sangat menarik karena ini berasal dari inisiatif pemerintah melalui kampanye yang dilakukan cukup baik juga oleh Kementerian Keuangan, melibatkan beberapa pihak termasuk para aktivis di media sosial, seleb tweet, selebgram dan seleb di Facebook gitu ya, sehingga isu mengenai teks amnesty ini menjadi isu yang besar dan menarik perhatian publik secara luas, dan lebih lagi berpengaruh pada keberhasilan program ini. Kita tahu program teks amnesty di Indonesia salah satu yang dianggap berhasil di dunia, dan peran netizen cukup besar dalam turut mensukseskan program ini. Karena kita tahu para pengusaha atau masyarakat biasa pada umumnya, selain mereka melaporkan harta kekayaan mereka ke Dirjen Pajak, mereka juga mengunggah foto selfie maupun status mereka bahwa
mereka sudah melakukan pelaporan pajak, mereka ikut program tax amnesty. Ini satu hal yang luar biasa menurut kami. Next. Juara kedua yang kita tetapkan adalah Panama Papers dan harta yang disembunyikan. Jadi Panama Papers terjadi di trimester pertama tahun 2016 dan ini menyedot perhatian publik Indonesia, publik netizen Indonesia secara luar biasa. Datanya yang kita peroleh paling tidak yang bisa kita share di sini ke teman-teman wartawan, ada 72 juta entry Google, 1 bulan viral di Facebook, 595 berita, 4 trending topik. Tapi kenapa ini kita tempatkan di ranking kedua? Bukan hanya menjadi perbincangan di masyarakat, di kalangan pengguna media sosial, tapi juga ini menjadi kegentingan tersendiri di kalangan elit gitu ya, baik pengusaha, pejabat maupun mereka yang masuk dalam kategori orang-orang besar di Indonesia dan berhasil membuat sentimen tersendiri lah setelah ada kasus ini dan ramai di media sosial. Ada nama-nama besar yang disebutkan, kemudian nama-nama itu dikonfirmasi dan seterusnya. Tapi prestasi terbesarnya adalah Panama Papers ini adalah salah satu isu yang kemudian melahirkan tax amnesty yang tadi menjadi juara ketiga. Jadi melalui isu ini, efeknya bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi di Indonesia paling tidak berbuah kebijakan yang sangat besar, yang luar biasa juga, yaitu kebijakan pengampunan pajak yang pada akhirnya berhasil juga mengembalikan dana-dana Indonesia, dana-dana para pengusaha maupun masyarakat Indonesia yang tadinya tersimpan di luar, berhasil ditarik ke dalam negeri dan pajaknya berhasil dilaporkan. Dan tibalah kita ke ranking 1. Ranking 1 yang hasil dari riset dan kajian kita itu diduduki oleh kasus Ahok dan aksi bela Islam. Semua aksi bela Islam 1, 2, 3, aksi 411, aksi 212 ini menyedot perhatian publik dan menjadi isu yang paling besar tahun 2016, mengalahkan isu manapun yang kita sebutkan tadi. Ada 279 juta entry lebih di Google khusus membahas tentang tema ini dengan segala variannya, baik memakai kata kunci penistaan agama, kasus Al-Maidah, Basuki Cahayapurnama, kemudian berbagai macam lain, tapi khusus yang terkait dengan isu ini 3 bulan berturut-turut menjadi viral di media sosial terbesar di Indonesia, yaitu di Facebook. 5.730 pemberitaan di media online, 25 trending topik dalam 3 bulan terakhir, kemudian 1 episode khusus yang episode keduanya dibatalkan oleh ILC dan 2 episode di Mata Najwa. Nah, kita lihat berikutnya, kita lihat mengapa isu ini menjadi nomor 1 dan punya efek yang paling besar dari sisi mempengaruhi kebijakan publik, kemudian mendorong mendorong kebijakan tertentu, mengubah keputusan politik tertentu, karena paling tidak ada 4 poin yang bisa kita bahas. Pertama, membangkitkan memori kolektif. Isu ini membangkitkan memori kolektif yang tersembunyi bahwa isu agama masih rawan di Indonesia, dan isu ini memperlihatkan hal yang tidak ada di 4 isu sebelumnya, yaitu ada girah keagamaan yang menggerakkan perbincangan ini di media sosial secara masif gitu. Jadi sampai pada akhirnya menjadi aksi massa, sampai akhirnya menjadi aksi lapangan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia barangkali, dalam sejarah demokrasi modern Indonesia, karena ada yang pertama ini. Yang kedua, isu ini juga menarik dan menjadi besar karena melibatkan konflik di tingkat elit antara partai pendukung dan lawan dari calon gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama. Jadi ada beberapa pihak mungkin yang merasa perlu membincangkan dan membuat isu ini menjadi pro kontra, sehingga itu pun turut mempengaruhi isu ini menjadi sangat besar. Pertarungan kekuasaan turut meramaikan isu ini. Sisi pertarungan kekuasaan ini juga yang absen dalam top 4 isu yang lain. Jadi ada unsur pertarungan kekuasaan yang kental di sini, sehingga publik juga terlibat secara
secara aktif dan secara masif dalam meramaikan isu ini di media sosial. Ketiga, isu ini melibatkan pula adu strategi, saling serang dan kontra serangan di kalangan pendukung dan lawan Ahok, baik di level civil society, pemain sosial media, dan rakyat di tingkat grassroots. Jadi setelah Pilpres 2014, juga setelah momen-momen demokrasi lainnya di Indonesia yang cukup menyita perhatian publik seperti Pilkada DKI tahun 2012, isu ini adalah yang paling besar. Untuk pertama kalinya terjadi fenomena yang belakangan sama terjadi di Amerika Serikat, yaitu perdebatan panjang di media sosial, bahkan timbul fenomena unfriend, unfollow, kemudian banyak grup WhatsApp yang pecah, kemudian selain juga perbincangan di masyarakat, di warung kopi, di perbincangan sehari-hari juga ini terus diperbincangkan gitu. Sehingga isu ini terasa sekali menjadi isu yang paling besar sepanjang tahun 2016. Next. Nah, untuk tidak melupakan isu-isu yang lain, kita juga punya hot mention. Tadi kita recap sebentar 5 isu terbesar tadi. Yang kelima Jessica dan kopi sianida, kemudian ada rindu prestasi timnas, teks amnesti, Panama Papers, dan aksi bela Islam, serta di dalamnya termasuk kasus Ahok atau kasus Al-Maidah ayat 51 itu. Tapi untuk tidak melupakan isu-isu yang lain yang juga masuk ke dalam 10 besar paling tidak dalam hasil riset kita, yang pertama adalah Donald Trump. Donald Trump ini sebetulnya kalau kita patuh pada tahap kedua saja dari metodologi riset yang kita tetapkan, seharusnya menjadi nomor 1. Tapi karena dia bukan isu nasional, dia isu internasional, sehingga sulit untuk kita memasukkan ke dalam top 5 itu. Tapi di Indonesia sendiri, masyarakat pengguna internet dan media sosial di Indonesia membincangkan, mempercakapkan tema Donald Trump secara luar biasa juga. Ada 1030 berita tentang Donald Trump, 1 bulan viral, dan 4 trending topik. Yang kedua yang menarik juga adalah kasus Archandra Tahar pada reshuffle kabinet terakhir yang dilakukan di pertengahan tahun 2016, yaitu kasus kewarganegaraan Menteri Archandra yang sehari setelahnya dibatalkan menjadi Menteri ISDM oleh Presiden Jokowi. Itu juga menyedot perhatian publik. 8.442 kali diberitakan di media online terbesar di Indonesia, 5 media online. Kemudian 2 bulan 2 bulan viral, 4 trending topik. Kemudian yang ketiga Rio Haryanto, ini juga berhasil mempengaruhi kebijakan di level elit karena hasil dari perbincangan atau percakapan di media online pada akhirnya mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan untuk memberikan sponsorship kepada Rio Haryanto. 13.442 entry Google, 12.040 jumlah berita di media online, dan 2 bulan viral. Yang keempat, sama besarnya di awal tahun kita tahu ada isu Pokemon Go, tapi kita take down juga karena ia bukan isu nasional saja, tapi isu internasional. Tapi yang menarik selain dari banyaknya percakapan di media sosial, besarnya gelombang atau gelombang jaringan yang mempercakapkan ini, yang menarik juga adalah isu ini sempat menjadi salah satu pertimbangan dari TNI dan Kementerian Pertahanan untuk membahas kembali, kalaupun tidak sampai di level pengambilan keputusan, mengenai keamanan negara, terutama di lokasi-lokasi vital negara seperti Istana Negara, Sekretariat Negara, dan seterusnya. Salah satu hal yang terjadi atau efek dari viralnya Pokemon Go ini, muncul surat edaran untuk tidak bermain Pokemon Go di kantor-kantor instansi pemerintahan. Ini salah satu contoh kasus di mana media sosial bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di level negara gitu ya. Dan terakhir ini kasus Dimas Kanjeng. Kasus Dimas Kanjeng ini juga kasus yang menarik. 2.700 entry di Google, 1.176 jumlah berita, 2 bulan viral, dan 4 trending topik. Tapi kasus ini tidak bisa masuk ke dalam 5
5 isu terbesar sepanjang 2016 karena efeknya yang cenderung lokal saja dan tidak terkait dengan kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Meskipun ini juga menjadi salah satu cara untuk melihat ada yang salah dengan situasi sosial ekonomi di masyarakat kita. Oke, next. Ini penutup dan kesimpulan. Jadi dari hasil riset yang kita lakukan serta hasil diskusi mendalam di proses FGD dan proses diskusi yang kita kerjakan, yang bisa kita simpulkan adalah riset ini dan beberapa kasus lain yang terjadi membuktikan bahwa dunia media sosial di Indonesia itu tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap sebagai percakapan biasa saja, karena terbukti dia memberikan efek yang sangat besar, efek yang luar biasa pada pengambilan kebijakan di level elit, pada pengambilan keputusan-keputusan politik, bahkan pada proses-proses demokrasi yang terjadi di Indonesia. Jadi sudah saatnya seluruh elemen sekarang, media, kemudian pemerintah, masyarakat, mulai menggunakan sosial media secara lebih baik, secara lebih bijak, secara lebih bertanggung jawab, karena kita tahu media sosial ini bukan dunia yang terpisah dari dunia nyata gitu. Itu poin utamanya. Dari hasil riset 5 topik ini paling tidak ini menunjukkan bahwa media sosial harus dianggap sebagai bukan hanya battleground, tapi harus dianggap sebagai salah satu simulasi untuk melihat apa yang terjadi secara nyata di level masyarakat, di level elit dan seterusnya. Tidak bisa dianggap sebagai sebagai gosip belaka atau percakapan-percakapan biasa, apalagi ketika ia menjadi gelombang percakapan yang dibicarakan secara luas di masyarakat. Yang kedua, kita melihat dunia akademik dan dunia riset juga harus mulai melihat media sosial sebagai salah satu arena, sebagai salah satu sumber data yang perlu dipertimbangkan, perlu dilihat, perlu dikaji lebih dalam lagi, sehingga nanti bisa menghasilkan berbagai macam kajian, berbagai macam hasil riset yang akan menarik gitu dan pasti akan memberikan dampak dan pengaruh positif pada kehidupan bernegara dan bermasyarakat kita. Kemudian yang terakhir, bagi kami juga berkomitmen sebagai salah satu yang melakukan riset media sosial di Indonesia, kami berkomitmen untuk terus memperdalam dan terus mempertajam riset-riset kami mengenai media sosial. Dan paling tidak tradisi membuat ranking atau tradisi membuat list untuk topik-topik terbesar, terpanas, terpopuler sepanjang tahun akan kita teruskan di tahun-tahun mendatang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai hasil riset kami. Selanjutnya kita bisa lanjutkan di sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada moderator.